Good morning. Welcome to my coaching on wheels. Selamat pagi semuanya. Happy Sunday. It's really nice again to see you back in coaching on wheels. This is really a fantastic day, a lovely day, and a very enthusiastic day. Saya sangat senang banget hari ini bisa sharing lagi kepada Anda. Dan kali ini saya ingin menyapa Anda semua para penonton saya YouTube di video juga di IG. Terima kasih sudah menonton dan subscribe ke channel saya. So hari ini saya akan membahas satu topik yang mungkin bisa bermanfaat buat Anda, yaitu tentang banyak yang nanya sama saya, Coach, apa sih bedanya antara leader dan boss? Ya, apa bedanya antara leader dan boss? Nah, boss itu adalah seseorang yang bilangnya begini nih kira-kira. Pokoknya saya nggak mau tahu deh, ya. Yang penting hasilnya tahun ini harus bulan ini harus tercapai, tahun ini harus tercapai. Jadi saya nggak mau tahu deh. Pokoknya saya nggak mau tahu. Saya udah serahin tugas sama kamu, kamu yang harus capai. Kira-kira bos kayak gitu. Ya, tapi kalau leader itu begini. Saya sama-sama kamu, saya akan bersama-sama dengan kamu. Kita sama-sama menjalani proses ini supaya targetnya bisa sampai bersama-sama. Jadi bedanya bos dengan leader adalah bos itu bilang begini, saya nggak mau tahu, pokoknya gitu loh. Saya nggak mau tahu pokoknya, begitu. Itu bos, ya. Itu dia cuma mau lihat hasilnya. Pokoknya saya nggak mau tahu prosesnya deh. Yang penting saya mau tahu hasilnya gimana. Ya, setelah saya ada sales, setelah saya ada bagian keuangan, setelah saya ada orang digital marketing, yang penting saya nggak mau tahu deh. Yang penting hasilnya followernya naik. Yang penting saya SEO-nya bagus. Itu bos. Oke? Nah, leader adalah saya ingin tahu. Justru saya mau tahu proses kamu bagaimana. Kamu naikin SEO itu bagaimana cara prosesnya, bagaimana cara bikin cari kata kuncinya, di keywordnya gimana, cara kamu masukin iklannya gimana, cara bikin Google Ads gimana. Saya mau tahu prosesnya. Ya, orang sales, saya mau tahu prospecting kamu bagaimana, cara ketemu klien baru bagaimana, cara kamu nanya gimana, cara kamu menghandle objection gimana. Saya mau tahu keuangan tuh bagian nagihnya, cara nagihnya gimana, cara skripnya. Saya mau tahu semuanya. Wah, coach, kalau gitu kalau saya harus tahu semua, saya repot dong. Jadi saya gimana punya bisnis bisa autopilot? Nah, ini bedanya, ya. Nah, bedanya begini, kalau kita semuanya pokoknya saya nggak mau tahu, ya. Kira-kira karyawan Anda gimana? Wah, berarti bos nih banyak yang nggak tahu dong dia. Makanya dia kan nggak mau tahu, berarti dia banyak yang nggak tahu. Bisa jadi mungkin mereka merasa ya udah kita kerjain aja, yang penting ABSD asal bos senang, gitu ya. Nah, tapi kalau leader, ya memang betul kita pengennya bisnis bisa berjalan by system. Tapi kita harus tahu prosesnya, tetap setiap proses kita monitor. Oke, sekarang udah sampai di sini. Oke, meeting minggu depan kita mau tahu progresnya sudah sampai mana, ya. Jadi autopilot sih autopilot, tetapi of course kita tetap harus memonitor progresnya, ya kan. Nggak bisa tinggal begitu aja. It's your business, you are the captain. Ya, Anda adalah kaptennya, nggak mungkin bisa Anda tinggal gitu ya. Jadi tinggal, tapi tetap monitoring terus jalan. Yang dimonitor apa? Bukan hasilnya yang dimonitor. Oke, hasilnya berapa nih? Omsetnya sekarang berapa ya? Oh, baru 3. Oke, kurang dong. Harusnya bisa naik 20%. Aduh, udah naik lagi. Naik lagi. Itu kan hasilnya. Ya, yang Anda monitor bukan hasilnya. Mana nih ditagih? Katanya mau ditagih. Sekarang belum ada di penagihan mana? Katanya baru dibayar 2, baru dibayar 3. Ayo dong, bulan ini tagih dong. Ini masih ada 20 orang yang belum bayar. Itu kan hasilnya. Jadi yang Anda monitor cuma hasilnya. Do you monitor the progress? Ya, if you monitor the progress, you know what to do. You know whether your team is doing the right thing or not. Ya, jadi kalau Anda monitor hasilnya, ya Anda nggak tahu prosesnya. Kalau Anda nggak tahu prosesnya, bisa jadi hasilnya belum sesuai dengan kemampuan, nggak sesuai dengan apa yang Anda ekspektasikan. Dan Anda terus memblaming your team. They cannot work. Artinya apa yang terjadi? Karena tim merasa di-blaming terus, akhirnya mereka merasa susah deh kerja di sini, saya resign aja. Apa yang terjadi? Turnover di perusahaan Anda semakin besar, semakin tinggi gitu kan. Dan kalau turnovernya tinggi, sementara tempat lain divisinya nggak tinggi, akhirnya muternya nggak jalan, nggak bener. Apa yang terjadi? Di divisi sales turnovernya tinggi, divisi operation terlalu santai, divisi keuangan terlalu nyaman. Apa yang terjadi dalam perusahaan Anda? Ya, bagaimana mau bisnisnya bisa by system? So, Bapak Ibu sekalian, para penonton YouTube saya, basically apa? If you think you are a boss, yes, but you need to be a good boss, a good leader. A good boss, yeah, maybe is not a good leader, but a good leader is a good boss. Yeah, a good leader is a good boss. Sekali lagi, a good boss may not be a good leader, but a good leader is a good boss. Ya, nah jadi intinya apa? Leader is always together. Oke, kita sama-sama ya. Misalnya Anda punya tim sales. Oke, saya sama-sama ke lapangan. Saya mau tahu proses Anda gimana, nawarinnya gimana, cara jualinnya gimana. Saya mau tahu cara Anda menerangkan produk gimana. Oke, misalnya saya juga sama-sama di bagian keuangan. Saya mau tahu cara Anda
mencek laporan keuangan seperti apa, cara mengecek mutasi bagaimana, cara Anda menagih gimana, cara Anda menyampaikan gimana. Ya itu saya mau tahu prosesnya. Dan setiap proses itu saya mau tahu ya gimana caranya Anda mencapai itu. Contoh, misalnya Anda, oke, saya punya tim sales, oke, sekarang kamu penghasil setiap hari kunjungan prospek cuma bisa 10. Ya saya maunya bisa 18. Kenapa bisa 10? Saya mau tahu, yuk kita sama-sama ke lapangan, pengen tahu cara kerja kamu gimana. Cara kerjanya ternyata, oh pantesan cara kerja kamu seperti itu. Kamu terlalu banyak menunggu. Ya kalau terlalu banyak menunggu, waktunya kebuang. Pantesan setiap hari hanya 10. Nah kalau mau 18, waktu kamu menunggu itu kamu bisa jalan ke sini dan sebagainya. Nah itu kan Anda lihat prosesnya. Oke, setelah Anda ikut ternyata Anda tahu kesalahannya di mana, lalu Anda evaluasi, Anda motivasi mereka. Oh tuh kan, kalau kamu begini, nah hari ini bisa berapa tuh? Bisa 18, bisa 15. Oke, good. Berarti besok kalau kamu ubah lagi bisa 17 ya, bagus. Nah setiap hari Anda monitor, Anda progres, Anda bersama-sama mereka. Nah itu leader. Nah jadi bagi Anda ya, para pebisnis, para profesional di luar sana yang pengen punya timnya maju, do you have time to spend with them, or you don't have time? You always have reason, always have blaming, always have alasan. Reason, ya alasan-alasan yang membuat Anda nggak mau bersama mereka. You are the leader. Your job, your KPI is to be with them, is allocate your time to grow bersama-sama mereka mencapai proses itu. Jadi KPI Anda adalah waktu Anda adalah harusnya bersama-sama mereka melihat prosesnya dan sama-sama mencapai proses bersama. Kalau gitu gimana saya bisa lihat bisa lepas? Memang awalnya memang Anda harus lihat prosesnya. Pada saat Anda punya anak, Anda melihat prosesnya, bagaimana cara dia belajar, cara bersama-sama dengan dia melihat cara dia jalan gimana, cara dia mulai melangkah satu demi satu. Anda lihat prosesnya. Setiap proses ada Anda. Nah, di sanalah mereka akan melihat, well, you are a good leader. Dan di sanalah Anda akan dapat respect. So Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tips saya tentang perbedaan antara bos dan tips bisa membantu Anda dan membuka wawasan Anda lagi bagaimana menjadi seorang leader yang efektif. Selamat pagi, very good day to see you, take care.